Every heartbeat is grace from the word that gives us life. Every breath breathed is mercy from the holy God of light. No moment of our lives is beyond your wisdom. Your ways exceed our own. Your will we trust alone. Every broken story will bring you glory. Every high and low will testify. Every big mistake is clothed in grace. In all things, your glory will prevail. For you are the God of every detail. Every heartbeat is grace from the word that gives us life. Oh, every breath breathed is mercy from the holy God of light. No moment of our lives is beyond your wisdom. Your ways exceed our own. Your will we trust alone. 'Cause every broken story will bring you glory. Every high and low will testify. Every big mistake is clothed in grace. In all things, your glory will prevail. For you are God. 'Cause even when every mountain crumbles beneath me, I will trust you are good. You are good. 'Cause even when in the fight I stumble, oh, I believe I can trust you are good. 'Cause you are good. Oh, I will trust you are good. You are good. 'Cause every broken story will bring you glory. Every high and low will testify. Every big mistake is clothed in grace. In all things, your glory will prevail. For you are the God of every detail. Every detail. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's fly up the ceiling.
Shalom teman-teman Energize yang terkasih dalam Tuhan. Selamat siang, selamat bergabung kembali dalam ibadah online minggu ini. Dan sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan, buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau memuji kebesaran-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau persiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Mari kita naikkan syukur kita buat kebaikan yang begitu besar. Bersama katakan, saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada
memegang hidup kami, Yesus. Kami serahkan hidup ini bagimu, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman di Energize. Apa kabar semua? Tentu baik-baik semua ya. Kalau kita dapati diri kita, keluarga kita dalam keadaan baik, itu bukan karena kita yang pandai menjaga diri kita, tapi itu karena ada Tuhan yang memberkati, memelihara, melindungi kita semua sampai dengan saat ini. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih banyak buat keselamatan, terima kasih banyak ada waktu masih untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami selama hidup di dunia ini Tuhan. Menjadi kekuatan, juga menjadi terang. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah tanah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur untuk ditaburi firman Tuhan. Biar bisa bertumbuh dan berbuah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur dan tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Firman dan Rencana Allah Tidak Pernah Gagal. Saya mengangkat kisah mengenai Raja Ahab ya, dia adalah Raja Israel. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 40. Tentu enggak dibaca semua ya. Saya bacakan ya 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 5. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Raja Ahab adalah Raja Israel, udah kompak ya mengajak Raja Yehuda, Raja Yosafat untuk bersatu merebut Ramot Gilead yang pada saat itu dikuasai oleh Raja Aram ya, Ben-Hadad ya. Jadi mereka bersatu berdua untuk memerangi Raja Aram. Tapi Yosafat mau mendengar firman Tuhan dulu ya. Biasanya kita sebut nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan, rencanakan atau firmankan itu disampaikan melalui nabi-nabi Tuhan. Pada saat itu saudara di Israel, Ahab memanggil 400 nabi Tuhan ya, termasuk Sedekia bin Kenaana. Di ayat yang 11 dikatakan seperti ini. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi. Lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian katanya. "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Saudara, 400 nabi Tuhan di Israel menubuatkan yang sama.
kepada Raja Ahab bahwa Tuhan akan menyerahkan Ramot Gilead kepadanya. Tapi Yosafat masih bertanya, saudara. Tidak adakah lagi Nabi Tuhan? Lalu Ahab menjawab, oh ada satu lagi. Tapi aku benci kepadanya. Karena dia tidak pernah menubuatkan hal baik. Yang diucapkan tuh malah petaka aja, ya. Tapi Yosafat bilang, janganlah berkata begitu. Jadi Yosafat tetap ya mau mendengar satu nabi ini. Nabi itu bernama Mika bin Yimla, ya. Nah, dijemputlah saudara Mika bin Yimla ini. Lalu Nabi Mika mengatakan di ayat yang ke-17 ya. Sebelumnya sih Nabi Mika mengatakan hal sama, saudara. Sampai Raja Ahab bilang, kamu harus mengatakan yang benar gitu ya. Jadi dipaksa untuk katakan yang benar. Dan memang betul-betul Nabi Mika mengatakan yang sejujurnya, saudara. Sepertinya dia tadi mengucapkan sama dengan yang Nabi 400 itu, hanya seperti ya mengejek lah ya. Karena pada saat penjemputan yang jemput udah pesan gitu ya. Nanti nubuatnya sama ya. Bahwa Tuhan menyerahkan Ramot Gilead kepada raja. Tapi Mika bilang, oh aku mau mengatakan apa yang Tuhan taruh di dalam aku ya. Nggak bisa ikut-ikutan seperti itu ya. Nah di ayat yang ke-17 dia mengatakan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Jawabnya ya, lalu jawabnya ini jawab si Mika ya. Telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai. Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Jadi saudara, Mika mengatakan bahwa rakyat itu sebenarnya selamat. Yang gak selamat itu rajanya. Rakyat Israel tuh bercerai-berai seperti domba tidak bergembala. Jadi rakyat selamat, tapi rajanya nggak selamat ya. Jadi seperti domba tidak bergembala. Setelah Raja Ahab mendengar itu, langsung Raja Ahab marah, saudara. Betul kan? Nggak pernah dia menubuatkan yang baik, selalu malah petaka. Lalu Raja Ahab menyuruh orang, saudara. Di ayat yang ke-26 berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika. Bawalah dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan beginilah titah raja. Masukkan orang ini dalam penjara, beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Saudara, setelah Raja Ahab mendengar rencana Tuhan atas peperangan ini, atas dirinya, dia merasa dia bisa lolos, saudara, dari rencana Allah ini. Sebetulnya memang Tuhan sudah menetapkan hukuman atas Raja Ahab dari kisah 1 Raja-Raja 20 ya, mengenai pada saat itu ada perang Raja Aram, Raja Ben-Hadad, sudah Tuhan kasih untuk dimusnahkan oleh Raja Israel, oleh Ahab ini. Tapi Ahab gak memusnahkan, saudara. Dia biarkan lolos ya. Nah saudara, Ahab pikir tentu dia bisa lolos gitu ya. Meskipun Allah sudah memberitahukan, Tuhan sudah memberitahukan rencananya. Tapi si Ahab melakukan penyamaran loh, saudara. Dia katakan di ayat 29,
Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Raja Aram mempersiapkan orang khusus 32 orang banyaknya untuk membunuh raja. Saudara, Raja Ahab merasa dia lebih bisa, lebih pintar, dan lebih berkuasa dari Allah. Meskipun dia sudah tahu bahwa Allah menetapkannya untuk mati di pertempuran. Tapi dia pikir dia akan menyamar sebagai prajurit biasa. Maka aman, saudara. Dan betul, saudara, pada saat mereka menyerang, 32 orang itu, saudara, yang ditugaskan khusus untuk menyerang Raja Israel, ya. Mereka 32 orang ini pasukan khusus yang tidak boleh menyerang sembarangan orang. Hanya dikhususkan untuk satu saja, menyerang menyerang Raja Ahab, ya, Raja Israel ini. Begitu mereka 32 orang ini melihat Raja Yosafat dalam pakaian kebesarannya, ya, dia pikir itu Raja Ahab. Mereka mulai maju, saudara, mau menyerang. Tapi Yosafat itu berteriak, saudara. Saat Yosafat berteriak, mereka tahu bahwa ini bukan Raja Ahab. Maka mereka melepaskannya, meninggalkannya, ya. Tapi saudara, di ayat yang ke-34 dikatakan seperti ini. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Saudara, ada cara Tuhan, saudara, untuk menggenapi firman-Nya, menggenapi rencananya. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ada aja, saudara. Dikatakan bahwa seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan, lalu mengenai sambungan baju zirah. Saudara, orang-orang kalau berperang itu pakai baju zirah. Baju zirah itu dari besi, ya, ada yang dari tembaga, pokoknya dari logam, ya. Nah, logam itu nggak dicetak seperti baju, dicetak semuanya gitu. Orang nggak akan bisa bergerak tangannya, saudara, ya. Jadi ada sambungan-sambungannya kalau baju zirah. Nah, dikatakan bahwa panah yang sembarangan ditembakkan itu mengenai baju zirah dari Ahab, saudara. Bukan baju zirah orang lain, bukan baju zirah Yosafat. Dan Ahab itu terkena, saudara. Terkena panah yang ditembakkan sembarangan. Jadi berdarah pasti, ya, kalau kena panah yang tajam itu, ya. Dan memang betul-betul darah itu mengalir sampai di bawah keretanya, saudara. Singkat cerita, Raja Ahab meninggal pada saat petang, saudara. Jadi pasti kehabisan darah, ya, karena dia berdiri terus. Si Raja Ahab itu ditopang tapi tetap berdiri terus. Nah, pada saat dia menyuruh tentaranya untuk bawa aku kembali, putar, itu tidak bisa, saudara. Karena peperangan pada saat itu makin hebat. Gak bisa keluar dari peperangan itu sampai petang. Akhirnya matilah Raja Ahab sesuai dengan yang Tuhan firmankan melalui Nabi Mika bin Yimla itu, ya. Di sini kita bisa lihat, saudara, pada saat Raja Ahab sudah tahu apa yang direncanakan Tuhan atas hidupnya, dia melakukan penyamaran. Dia pikir dengan penyamaran bisa lolos, ya. Raja Ahab adalah seorang manusia saja yang sebetulnya kita juga sama, ya, nggak punya kuasa apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi,
yang kalau berfirman dan bernubuat tidak ada yang bisa gagal. Semua tergenapi, semua terjadi. Kadang-kadang orang berusaha lari dari kenyataan dengan menyamar diri juga, saudara. Ganti-ganti pekerjaan, pindah ke kota yang baru, bahkan ganti-ganti pasangan. Namun Allah melihat dan menilai motif-motif setiap orang. Semua usaha penyamaran adalah sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini di awal bulan hari Jumat kita baru saja rayakan ya, mengingat ya kematian Yesus di kayu salib yang kita sebut Jumat Agung. Hari Minggunya kita merayakan kebangkitan Yesus yang kita sebut Hari Paskah ya. Saudara dan saya, lewat kematian Yesus, lewat juga kebangkitan Yesus, itu adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia di dunia ya. Setiap orang yang percaya kepadanya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan, akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Saudara dan saya sudah termasuk dalam hitungan orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Jadi saudara, mungkin dalam kehidupan sementara kita hidup ya, masih hidup ya, ada rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing yang belum selesai. Banyak mungkin masalah, banyak juga mungkin himpitan ya, apalagi dalam masa-masa yang pandemi seperti ini. Ada juga orang-orang yang dagang juga jadi kurang keuntungannya. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, atau juga ada yang dalam keluarga ada masalah-masalah. Tapi kita harus mengingat, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi sudah merencanakan keselamatan buat saudara dan saya. Yang kita harus lakukan adalah kita lakukan saja, percaya saja firman-Nya. Percaya saja rencananya. Kita jangan pakai pikiran kita sendiri. Meskipun terhimpit, meskipun ada masalah, ada badai datang dalam kehidupan keluarga, kita mau tetap percaya, fokus kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang sudah menyediakan keselamatan buat saudara dan saya. Yesus saja sudah memberikan nyawanya buat kita, saudara. Terlebih lagi hal yang lain. Mungkin kita berdoa, mungkin kita terhimpit dengan keuangan, kita berdoa. Jangan khawatir saudara, tidak selamanya kita terhimpit. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa dan kreatif untuk mencarikan jalan keluar, bahkan membuka jalan, membuat jalan pada saat tidak ada jalan sekalipun. Saudara dan saya, mari kita sama-sama belajar untuk tetap setia, tetap percaya kepada rancangan Tuhan. Bahwa pada satu saat kita akan menerima kehidupan kekal di surga. Tetaplah setia saudara. Belajar hidup percaya sungguh-sungguh bahwa firman dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, seluruhnya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami tahu kalau masih ada sampai dengan saat ini, masih hidup kami Tuhan pada saat ini. Masih ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami semua yang belum tergenapi. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, biarlah Tuhan leluasa untuk membentuk hidup kami. Biar karakter Kristus juga muncul dalam kehidupan kami. Biar kami belajar percaya dengan firman-Mu, percaya dengan rancangan-Mu, tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga satu kali Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal di surga. Hidup bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa,
Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang terhimpit dengan berbagai masalah. Tapi biarlah tetap berharap kepada Tuhan, tidak beralih kepada yang lain. Sampai akhir hidup kami tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhanlah Allah tempat kami berharap. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sudah mati di kayu salib buat kami. Tuhan juga bangkit. Demikian juga kami akan dibangkitkan Tuhan setelah kematian jasmani kami. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati saudara-saudara kami di Energize. Biar iman percayanya bertumbuh, memberkati Kawelko juga sebagai pembimbing. Berkati kami semua Tuhan, biar kami hidup dengan semangat, dengan setia, percaya penuh kepada Tuhan. Dan kami bersabar, pasti ada jalan keluar buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Energize People. Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Teman-teman diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Hana Wirawan untuk firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih juga untuk tim Praise and Worship dan teman-teman yang sudah merekam dan juga kemudian menayangkan tayangan ini di channel YouTube kita. Teman-teman sekalian, kiranya Tuhan yang membalaskan segala pelayanan yang teman-teman lakukan. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang hadir hari ini. Dan teman-teman sekalian terus jaga kesehatanmu, terus jaga relasimu dengan Tuhan. Bukan hanya kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan rohani kita. Terus berdoa dan jangan lupa untuk baca firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, teman-teman sekalian, minggu depan kita akan bergabung dengan ibadah umum. Tanggal 2 Mei 2021. Pastikan teman-teman hadir di dalam ibadah umum di channel YouTube GSJA Batu Tulis Jakarta. Terima kasih buat sekaliannya sudah mengikuti dari awal hingga akhir daripada ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tuntunan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terus Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Campur tangan untuk Indonesia Tuhan. Di negara-negara tertentu ya Bapa, tingkat COVID-19 naik ya Bapa begitu tinggi. Kami berdoa buat India Tuhan. Biarlah Tuhan tolong dan campur tangan ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, orang-orang yang terkena bisa segera dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Memberkati juga pemerintahan bangsa kami. Memberkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, pemerintahan hingga tingkat gubernur Tuhan, wali kota, ataupun bupati Tuhan, camat, lurah, RW hingga RT Tuhan. Tuhan yang tolong berikan hikmat bagi mereka ya Bapak untuk memimpin bangsa ini, bagi presiden dan wakil presiden dan juga memimpin warganya ya Tuhan sampai tingkat RW dan RT. Tuhan yang tolong dan campur tangan memberkati para tenaga kesehatan yang ada di garis depan dalam menghadapi COVID-19. Beri kekuatan, kesehatan dan imun tubuh ya Bapak bagi mereka ya Tuhan. Proses vaksin Tuhan juga tolong dan campur tangan sehingga boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Tuhan tolong juga anak-anakmu dimanapun mereka berada, gereja Tuhan, organisasi aras gerejawi, pelayanan-pelayanan yayasan-yayasan Kristen, satukan hati kami sehingga kami boleh jadi berkat bagi Indonesia, jadi terang bagi Indonesia. Memberkati ya Bapa hamba-Mu, Pastor Hana Wirawan yang berbagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan yang terus jamah beri kekuatan secara khusus untuk suaminya, Pak Edi Purnomo. Tuhan juga boleh jamah dan juga pulihkan ya Bapa dari sakit yang boleh Tuhan izinkan dalam hidupnya, keluarganya. Tuhan tolong dan campur tangan anak cucu mantunya.
Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini Tuhan. Biarlah ya Bapa berkat kekuatan dan kesehatan mengalir bagi hidup mereka. Anak-anak energis ya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Dalam pekerjaan dan studi mereka Tuhan campur tangan. Tuhan juga campur tangan dalam relasi mereka yang pacaran. Tuhan jaga hubungan mereka dan biarlah mereka terus berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati teman-teman ya Bapa yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong bukakan jalan-Mu sehingga mereka boleh bekerja. Tuhan memberkati orang tua daripada anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan yang memberkati dan campur tangan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Gereja Tuhan, GSJA Batu Tulis, Tuhan terus menolong, campur tangan dan memberkati ya Tuhan. Memberkati Gembala sidang kami, Pastor Peter Buntoro, istri dan 2 orang anak beliau, Tuhan tolong dan campur tangan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hikmat Allah bagi majelis gereja GSJA Batu Tulis ya Tuhan, dalam menjalankan pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Dan semua kepemimpinan di GSJA Batu Tulis, Tuhan menolong dan campur tangan. Kami serahkan ya Tuhan juga buat mereka yang terkena bencana, baik yang ada di NTT dan di Malang, Jawa Timur, Tuhan tolong dan campur tangan. Hiburkan, cukupkan yang mereka perlukan. Dan biarlah anak-anak-Mu juga boleh terus kuat ya Bapa dalam apa yang Tuhan izinkan dan jadi berkat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan dan juga Tuhan firman Tuhan yang dibagikan. Saatnya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara sekalian, Energized People, mari angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan mata iman-Mu kepada Tuhan, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Energized People, selamat hari Minggu. Jangan lupa berikan persembahan-Mu, karena kita percaya lebih berkat memberi daripada menerima. Dan kita percaya apa yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.